Iya, ada orang yang bertanya, mengapa aku, kamu, dia, mereka berbeda-beda? Wajar. Karena apa? Karena yang pertama pasti kita dilahirkan dari orang tua yang berbeda. Betul? Kemudian kita punya lingkungan yang berbeda. Kita punya bakat yang berbeda. Karakter orang juga berbeda. Namun demikian, Bapak Ibu Sobat Muda, jangan pernah menjadi orang lain. Ya, cobalah kita jadi diri sendiri. Mungkin penilaian kita, aduh, kok saya begini ya? Kok nggak seperti orang lain yang bisa begitu, bisa begini, bisa begitu. Tiap orang punya kemampuan yang berbeda. Misalnya sebagai contoh ya, saya seorang yang memang sejak SD senang seni, senang bergaul, apalagi ditunjang oleh kegiatan pramuka. Akan berbeda dengan orang-orang lain juga. Apalagi kemudian pengalaman juga, ya senang bermain basket, senang musik break dance, akhirnya dikolaborasi. Jadi tentu saja kita harus menggali bakat-bakat yang kita miliki. Ya, misalnya ketika Anda punya bakat seni, kembangkanlah di tempat kerja Anda, di tempat kerja saya. Misalnya sebagai seorang penceramah, seorang guru, saya modifikasi. Oh, mengajar agama Buddha seperti ini, dipadukan, dikolaborasi dengan seni. Karena apa? Karena mengajar juga sebuah seni. Lalu dalam tugas pemaparan Dharma, saya pun mengkolaborasikan paparan Dharma yang saya sampaikan dengan gaya-gaya seni agar tidak membosankan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Sobat Muda, kita tidak perlu menjadi orang lain kecuali ketika bermain peran ya. Pada saat sebagai guru pramuka, Pak Edi mendapat peran jadi pembina yang galak. Berperanlah sebagai ini orang yang galak, tetapi dalam koridor pendidikan ya. Atau mungkin ketika saya bermain dalam drama harus sebagai orang tua, saya harus perankan diri saya sebagai orang tua. Atau ketika bermain sebagai badut, ekspresikan gaya-gaya yang lucu. Jadi Bapak Ibu Sobat Muda, kalau mencari siapa saya nggak ketemu, saya yang mana? Saya sebagai guru, sebagai karyawan, sebagai pandita, sebagai dharma duta, sebagai anak, sebagai suami, sebagai penumpang, sebagai konsumen warteg, semuanya paduan. Oleh karena itu, jangan terbelenggu dengan keegoan. Karena apa? Karena kita adalah sesuatu yang selalu mengalir. Nggak mungkin dong saya di kereta, permisi Bapak Ibu, saya Dharma Duta, kasihlah saya bangku utama. Nggak ada, nggak bisa. Nah, memang ya kadang-kadang saya sering diberikan bangku prioritas gitu ya. Dipikir udah tua kali ya. Oh enggak deh, enggak Bu, silakan. Saya masih muda kok. Umur masih muda ya. Tapi kita harus bisa menempatkan diri di mana kita berada. Bapak Ibu Sobat Muda, maka itu bakat ini bisa kita kembangkan. Seperti teman-teman yang pandai menulis, tulislah
karya-karya yang bermutu, yang bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Atau Anda yang berbakat melukis, gambarlah. Karyakanlah karya Anda dalam bentuk gambar untuk majalah-majalah puitis. Atau mungkin gambar-gambar untuk anak-anak sekolah minggu, biar mereka menarik. Atau ada yang pandai menyanyi atau mengarang lagu, silakan. Kita kembangkan bakat-bakat ini untuk orang lain, untuk kemajuan batin orang lain. Ingat, kemampuan bakat-bakat yang diasah, dikali, dibagikan kepada orang lain, ini sangat besar manfaatnya. Atau mungkin Romo yang pandai abidama, ajarkanlah para siswa atau mungkin guru-guru bagaimana mengajar abidama dengan bahasa yang paling mudah. Atau Romo, Bapak Ibu yang jago dalam hal sutra atau winaya, ajarkanlah kepada orang-orang yang memang haus belajar dharma. Ingat, dharma yang kita kuasai, dharma yang kita pelajari bukan untuk jadi bahan perdebatan, tetapi kita kali untuk mencari sebuah pencerahan. Cara mengajar bagaimana? Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya pun berharap, ayo kita dukung, kita galang dukungan untuk membentuk, menghimpun para dharma duta. Kemudian kita angkat, kita gali, kita kembangkan bakat-bakat para dharma duta. Mungkin para pemuda-pemuda yang berbakat menjadi pengasuh sekolah minggu, ayo kita ajarkan bagaimana cara menjadi pengasuh yang baik. Mereka perlu teladan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, sobat muda yang berbahagia, marilah kita galang, kita himpun kekuatan untuk membantu mengasuh, mengajarkan anak-anak pengasuh sekolah minggu. Supaya apa? Supaya mereka tertarik menjadi pengajar agama Buddha, menjadi pengasuh agama Buddha. Ya, tentu saja kepada kakak pengasuh sekolah minggu, ya kita memang perlu belajar, perlu mengambil mata kuliah keagamaan, bidang agama Buddha. Supaya apa? Supaya kita bisa ceramah, karena kita pernah belajar, bukan sekedar membaca 15 menit yang lalu kemudian mengajarkan agama. Memang tiap orang punya bakat yang berbeda. Ada yang bakatnya bercerita, ada bakatnya membaca parita, ada yang bakatnya menuntun atau mungkin di bidang organisasi. Kita himpun, kita gabung. Karena apa? Karena kita perlu regenerasi. Para penceramah muda, para pengasuh muda perlu kita tingkatkan. Bukan sekedar mencatat waktu mengajar sekolah minggu, atau sekedar mewarai gambar. Tapi banyak materi pelajaran yang bisa kita sampaikan. Semoga berawal dari sini kita bangkitkan semangat untuk mengasuh sekolah minggu, semangat untuk mengajarkan Buddha Dharma. Terima kasih, salam sehat selalu.